Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 7 yang sedang melaksanakan kegiatan belajar dari rumah? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan FPP dan KPK dengan cepat. FPP adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kita bahas mulai dari soal nomor 1. Tentukan FPP dari A 24 dan 32, B 20, 32, dan 48. Maka cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Untuk soal yang A, untuk menentukan FPP dari 24 dan 32, yang pertama kita gunakan pembagi dengan bilangan prima. 24 dibagi 2 hasilnya 12, 32 dibagi 2 hasilnya 16. Kemudian kita bagi lagi dengan 2, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 16 dibagi 2 hasilnya 8. Dan kita bagi lagi dengan 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3, 8 bagi 2 hasilnya 4. Bilangan 3 dan 4 sudah tidak bisa kita bagi secara bersama-sama lagi, maka kita sudah bisa menentukan bahwa FPP dari 24 dan 32 itu adalah hasil perkalian dari bilangan-bilangan yang kita gunakan untuk membagi tadi. Maka FPP-nya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian ada cara yang lebih cepat lagi, yaitu apabila kalian bisa membagi itu tidak hanya dengan menggunakan bilangan prima. Misalkan 24 dengan 32. Misalkan kalian tahu bahwa 24 dan 32 itu langsung bisa dibagi 4, maka langsung aja kalian bagi 4, tidak masalah. 24 dibagi 4 hasilnya 6, 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Kemudian ini masih kita bagi bersama lagi, bisa dibagi 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3, 8 dibagi 2 hasilnya 4. 3 dan 4 sudah tidak bisa kita bagi lagi, maka kita bisa menentukan FPP-nya adalah 4 kali 2 yaitu 8. Atau yang ketiga, misalkan 24 dan 32, itu kalian tahu bahwa 24 dan 32 itu sama-sama bisa dibagi dengan 8. Langsung kalian bagi dengan 8, tidak masalah, 24 bagi 8 hasilnya 3, 32 bagi 8 hasilnya adalah 4. Nah, 3 dan 4 sudah tidak bisa dibagi bersama-sama lagi, maka FPP-nya sama dengan 8. Kemudian untuk menjawab soal yang B, tentukan FPP dari 20, 32, dan 48. Kita tulis kembali seperti tadi. Maka ini langsung kita bisa bagi bilangan terserah kalian, tidak harus bilangan prima. 20, 32, 48 langsung bisa kita bagi 4. 20 bagi 4 hasilnya 5, 32 dibagi 4 hasilnya 8, 48 bagi 4 hasilnya 12. Nah, dari sini 5, 8, dan 12 sudah tidak bisa kita bagi bersama-sama lagi. Maka kita langsung bisa menentukan bahwa ini FPP-nya adalah 4. Jadi itu adalah anak-anak bagaimana cara cepat menentukan FPP. Dan kita lanjutkan. Bagaimana cara cepat menentukan nilai dari KPK. Misalkan kita bertemu dengan soal, tentukan KPK dari 16 dan 24. Maka untuk menjawab soal tersebut, kita lakukan cara seperti tadi. 16, 24. 16 bagi 2 sama dengan 8. 24 bagi 2 hasilnya 12. Kemudian 8 kita bagi 2 hasilnya 4, 12 bagi 2 hasilnya 6. Kita bagi lagi dengan 2, 4 bagi 2 hasilnya 2, 6 bagi 2 hasilnya 3. 2 dan 3 sudah tidak bisa dibagi bersama-sama lagi. Maka di sini kita sudah bisa menentukan nilai KPK dari 16 dan 24, yaitu dengan cara, kalau FPP tadi cuma bilangan pembaginya, tapi kalau KPK itu dilanjutkan sampai bilangan sisa dari pembagian itu. Jadi bentuknya seperti huruf L. Maka KPK-nya bisa kita hitung 2 kali 2 hasilnya 4, kali 2 lagi hasilnya 8, kali 2 lagi hasilnya 16, dikali 3 hasilnya 48. Maka KPK-nya hasilnya adalah 48. Kemudian jika kalian sudah pandai dalam pembagian, maka kita bisa lakukan cara lebih cepat seperti tadi ya. Antara 16 dan 24 tidak harus dibagi dengan bilangan prima, tapi dengan bilangan yang kalian hafal. Misalkan 16 dan 24 kalian tahu bahwa dua-duanya itu bisa dibagi dengan 4. Maka langsung aja dibagi dengan 4. 16 bagi 4 hasilnya 4, 24 bagi 4 hasilnya 6. Kemudian pada 6 masih kita bagi bersama lagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dan 4 sudah tidak bisa dibagi bersama-sama lagi. Maka dengan cara tadi ya, dikalikan antara bilangan pembagi dengan sisanya, maka sudah bisa kita tentukan KPK-nya. Maka KPK-nya adalah 4 kali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 kali 3 sama dengan 48. Apabila kalian lebih pandai lagi dalam pembagian, maka
Misalkan kalian sudah tahu bahwa 16 dan 24 itu adalah sama-sama bisa dibagi dengan 8, maka langsung aja kalian bagi 8, tidak masalah. 16 bagi 8 hasilnya adalah 2, 20 bagi 8 hasilnya adalah 3. 2 dan 3 sudah tidak bisa dibagi bersama lagi, maka langsung bisa ditentukan KPK-nya, yaitu KPK-nya adalah 8 dikali 2, 16, 16 kali 3 sama dengan 48. Maka KPK sama dengan 48. Nah, ini adalah cara-cara cepat untuk menentukan nilai KPK dari suatu bilangan. Untuk menentukan KPK yang terdiri dari 3 bilangan, seperti pada soal yang B, maka kita tulis dulu soalnya, yaitu 20, 32, dan 60. Maka ini langsung kita bagi dengan bilangan yang bisa membagi 3 bilangan tersebut, yaitu misalkan langsung kita bagi dengan 4. 20 bagi 4 hasilnya adalah 5, 32 bagi 4 hasilnya adalah 8, 60 bagi 4 hasilnya adalah 15. Dari sisa pembagian ini, 5, 8, dan 15, masih ada bilangan yang bisa kita bagi secara bersama-sama, yaitu bilangan 5 dan 15. 5 dan 15 itu kita bagi dengan 5, 5 dibagi 5 hasilnya 1, 8 dibagi 5 tidak bisa, maka 8 langsung turun. Kemudian 15 bagi 5 hasilnya 3. Sisa pembagian ini, 1, 8, dan 3, sudah tidak bisa dibagi secara bersama-sama lagi. Maka kita langsung bisa menentukan KPK-nya seperti tadi, yaitu dengan cara mengalihkan antara pembagi dengan sisa bilangannya. Maka KPK-nya adalah 4 kali 5 sama dengan 20, 20 kali 1 hasilnya 20, 20 kali 8, 160, 160 kali 3 hasilnya 480. Kemudian, jika kita menemukan soal cerita mengenai permasalahan FPP dan KPK, maka kita harus cermat soal itu bisa diselesaikan dengan FPP atau KPK. Untuk soal ketiga, Ali memiliki 20 permen dan 25 kue coklat. Permen dan kue tersebut dibungkus dalam paket dengan isi yang sama untuk dibagikan kepada teman-temannya. Pertanyaan yang A, berapa banyak paket yang dapat dibuat oleh Ali? B, berapa banyak permen dan kue coklat per paket? Di sini ada kata kunci yang perlu dicermati, yaitu supaya kita tahu soal ini sebenarnya soal yang berhubungan dengan FPP atau KPK. Apa kata kunci itu? Kata kunci itu adalah ada kata dibagikan. Jika ada kata dibagikan, maka soal ini adalah soal yang berkaitan dengan FPP. Pertanyaan yang A, ada berapa banyak paket? Nah, banyaknya paket ini bisa ditentukan dengan menggunakan FPP, yaitu sebagai berikut. Yang A, kita selesaikan tadi adalah ada 20 permen dan 25 kue coklat. Maka kita cari dulu FPP dari 20 dan 25. Kita bisa langsung membaginya dengan 5. 20 bagi 5 hasilnya 4, 25 bagi 5 hasilnya 5. 4 dan 5 sudah tidak bisa dibagi bersama-sama lagi. Maka FPP-nya adalah 5. Jadi, banyaknya paket yang dapat dibuat oleh Ali adalah 5 paket. Kemudian untuk menjawab soal yang B, berapa banyak permen dan kue coklat per paket? Untuk menjawab yang B, yang pertama, kita tulis dulu permen. Nah, permen ada berapa tiap paketnya? Kita bisa lihat tadi permennya jumlahnya sebanyak 20. Kemudian paketnya ada sebanyak 5. Maka 20 dibagi 5. Maka untuk permennya tiap paket isinya adalah 4. Kemudian untuk kue coklat. Kue coklatnya tadi sebanyak 25. Kemudian dibagi menjadi 5 paket. Berarti 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Maka kesimpulannya adalah jadi tiap paket berisi 4 permen dan 5 kue coklat. Ada soal cerita lagi, nomor 4. Ahmad menabung setiap 4 hari dan Hamzah setiap 6 hari di bank yang sama. Ahmad dan Hamzah menabung bersama pada tanggal 18 Agustus 2020. Pada tanggal berapa mereka menabung bersama untuk yang kedua dan ketiga? Untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini, kita harus tahu dulu soal ini berkaitan dengan FPP atau KPK. Tadi, soal nomor 3, kita tahu bahwa cirinya soal yang berhubungan dengan FPP itu ada kata kuncinya yaitu adalah dibagi, membagi, atau
hal-hal lain yang berhubungan dengan pembagian. Sedangkan soal nomor 4 ini, di sini kita tidak menemukan kata bagi. Dan di sini kita menemukan kata yaitu bersama. Nah, soal yang berhubungan dengan FEB dan KPK, jika ada kata bersama, soal ini berkaitan dengan KPK. Oleh sebab itu, maka soal ini nanti akan kita selesaikan dengan menggunakan KPK. Apa informasi yang diperoleh dari soal ini? Yaitu adalah rutinitas menabung dari Ahmad, yaitu setiap 4 hari, dan rutinitas menabung dari Hamzah, yaitu 6 hari. Maka soal ini kita selesaikan dengan cara menentukan KPK dari 4 dan 6. 4 dan 6 kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka kita bisa menentukan KPK dari 4 dan 6 dengan cara seperti tadi, yaitu 2 dikali 2, kemudian dikalikan dengan 3. Maka KPK-nya adalah 12. Kemudian, Ahmad dan Hamzah bertemu pertama kali di bank, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 2020. Pertanyaan dari soal tersebut adalah, kapan mereka akan menabung bersama untuk yang kedua dan ketiga? Maka kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, yaitu adalah Ahmad dan Hamzah akan bertemu untuk kedua kalinya di bank, yaitu dengan cara menambahkan setiap tanggal pertemuan sebelumnya dengan angka 12 yang kita peroleh dari KPK tadi. Karena pertemuan pertama tanggal 18, maka pertemuan berikutnya adalah tanggal 18 ditambah 12, yaitu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu adalah kapan mereka bertemu untuk yang ketiga kalinya. Maka tanggal pertemuan sebelumnya, yaitu 30 Agustus 2020, kita tambah lagi dengan 12. 30 ditambah 12 hasilnya adalah 42. Tetapi kita tahu bahwa bulan Agustus cuma sampai tanggal 31. Tidak ada tanggal 42. Maka mereka akan bertemu lagi, yaitu tanggal 42 dikurangi 31, yaitu hasilnya 11. Tetapi bulannya bukan Agustus, tapi adalah bulan berikutnya, yaitu bulan September tahun 2020. Demikian anak-anak cara menentukan KPK dan FEB dengan cepat, baik itu pada soal menentukan FEB dan KPK biasa atau pada soal-soal cerita. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.